Yang DP0 gitu. Woi, sekarang tambah parah Om, karena cuma Oh, lima right. persen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat properti di bisnis properti. eh kita program pertama kali kita mau bikin program namanya Zoomcast. Semoga bisa konsisten ya. Zoomcast yaitu podcast dengan Zoom ya. Dan untuk narasumber hari ini atau tema hari ini juga yang mau kita bahas mengenai KPR atau gimana caranya lolos dari KPR. Kenapa kok pengen membahas itu? Karena kalau dilihat di YouTube-nya Yuk Bisnis Property itu yang paling populer adalah persyaratan KPR nih ya. Dan kesalahan orang dalam KPR itu ditonton lebih dari 29.000 kali. Dan KPR sendiri kalau di dunia properti itu menurut data terakhir ya, ini data yang dari BI, saya ambil datanya dari kata data, 69,54% orang membeli masih menggunakan KPR. Ini agak turun sih, biasanya di atas 70% ya, biasanya di atas 70%, tapi triwulan pertama kemarin itu datanya ternyata turun dari 70%, yaitu tepatnya di 69,5%. Artinya beli rumah itu paling favorit ya orang beli dengan KPR. Dan untuk kali ini kita mau ngobrol nih, saya mau ngobrol, teman-teman mau saya ajakin ngobrol bareng Om Iwan Rektor. Nah, teman-teman yang belum follow Om Iwan Rektor bisa follow di Instagramnya, instagram.com/iwanrektor. Nah, itu ketemu tuh. Nanti ada YouTube-nya juga. Teman-teman sama Om Iwan bisa belajar banyak mengenai pemasaran properti khususnya, ya, dan properti itu sendiri. Nah, kenapa saya ngajak Om Iwan karena memang ya beliau sebagai pemasar khususnya properti ya dan konten-kontennya juga mendukung untuk itu gitu. Pastinya amat sangat tahu seluk-beluk tentang KPR ini dan apalagi Om Iwan ini saya kenal udah lama banget, udah tahun 2000 berapa ya, 2009 2010 kali ya, dan dulu sempat ngajarin bagaimana caranya bisa lolos KPR. Jadi narasumber yang cukup luar biasa yang harus kita apresiasi dan harus kita gali ilmunya untuk kita semuanya di sini gitu. Om Iwan, are you ready Om Iwan? Wih, Wih, keren ya. keren. Gimana kabarnya Om? Baik, gimana Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jualan lancar Om? Lancar, Alhamdulillah tuh bulan kemarin Mei untuk yang cabang di apa ya, perumahan di Bandung itu closingnya 13-an Om. Wih, keren, keren, keren. Ya. Harga berapa tuh? Harga 512 dua lantai. Sekarang? Oh, kok murah ya? Di Bandung segitu masih masuk Murah. ya? Cuman bukan Bandung kota, kabupaten Om. Oh ya, Bandung coret. Bandung coret. Iya, iya, Hmm. iya, iya, iya. Selain Bandung, mana lagi Om? Selain Bandung masih ngerjain di Sukabumi masih harga harga 300 harga 425 masih tipe 3690. Terus Hmm. kemudian di daerah Sawangan rumah dua lantai Depok ya? harganya harganya sekitar 587 lah gitu. Oh, 587 di Depok Sawangan murah loh ternyata itu. Murah Om, tapi karena tanahnya kecil Om, cuma 45. Oh ya, ya. Di Jogja, Tanah kecil lah, tanah tanah 50 gitu. di Jogja cari 500-an ya agak ke pinggir Om. Iya, iya, ke pinggir lah di Magelang gitu. Itu rata-rata KPR ya? Rata-rata kalau di Bandung itu yang cash hanya dua, sisanya KPR. Kalau yang Oh ya. Sukabumi rata-rata juga KPR. Jadi jarang main cash-cashan jarang tuh ya. Kebanyakan KPR juga. Karena Hmm. apalagi di Depok Om, Depok itu dari berapa ya? Dari 35 unit itu KPR semua sebagian, jarang kan cash. Paling cash bertahap ya 2 tahun gitu.
Jadi benar ya datanya yang di kata data tadi yang dari BI tadi yang KPR ya rata-rata sekitar 70% dari total konsumen kali ya Om ya. Iya, Kurang lebih ya. Mungkin kalau level PP mungkin lebih banyak gitu ya. Tapi kalau yang komersil saya pikir apalagi yang di atas 1M pasti orang mungkin akan milihnya ini ya. KPR. Ya. Tapi kenapa Om? Saya mau tanya nih Om. Eh, Ya, aku manggilnya Om aja ya. Om Iwan oh, iya gitu. siap. Anu Om Iwan, kenapa sih pertanyaan simpelnya gini? Kenapa sih orang pengen KPR Om? Orang main KPR itu pertama ya, pertama itu mereka yang pertama adalah kemampuan bayar Om. Jadi mereka basisnya di situ, basisnya ya basisnya Hmm. di situ kemampuan bayar. Jadi mereka ya orang saat ini sih nyari kas-kasan sih jarang-jarang Om, kecuali yang umur-umur di atas mungkin ya 40 tahun. Itu berarti masih banyak tuh yang main cash-cashan ya. Cash itu berarti masih banyak tuh. Nah, tapi kalau umur-umur kita mungkin banyak orang mau beli perumahan, itu rata-rata umurnya kan di atas 30-an Om, di bawah 40 rata-rata ya. Itu kebanyakan Mm-mm. KPR. Itu kebanyakan ya, banyak KPR karena mereka eh, ya DP selain DP-nya murah juga cicilannya kemampuan bayarnya ada gitu. DP sekarang berapa ya syaratnya dari BI? Malah DP cuma 0,5 Om. Wah, itu diakalin atau memang resmi tuh? Nggak resmi itu 5%. 5% itu resmi. 5% ya? Oh, lima lima persen itu persen resmi. ya. Masih ada ya sekarang ya sekarang. Masih, sekarang Masih juga ya. masih main gitu sekarang. Masih main ya. Yang DP0 gitu. Woi, sekarang tambah parah Om, karena cuma Oh, lima ya. persen. Kalau dulu kan masih 20% ya, sekarang lima Oh, persen doang. Jadi ngangkatnya anggap aja biaya buat gimmick hadiah kan gitu. lebih gampang lagi ya. Kalau dulu Lebih kan, gampang lagi. Harusnya harusnya ya makanya saya bilang teman-teman itu banyak closing itu luar biasa gitu ya. iya iya. Karena aku lihat juga itu kalau kayak FLPP itu 1 juta bisa dapat rumah. Oh gila ini. 1 juta DP-nya 5%, kalau rumah 150 juta kan 7,5 juta. Harusnya kan gitu ya. Iya, Belum belum iya, nanti salah. biaya KPR dan macam-macam. Dia cuman 1 juta udah bisa punya rumah Om sekarang Om. Iya. FLPP. Om. Malah sekarang yang lebih parah lagi DP dibayarin developer gitu Om. Ya ada itu. Jadi singkatan Iya, DP itu sekarang DP itu singkatannya gini, dibayarin pengembang gitu. iya betul. DP Iya, dibayarin pengembang. pengembang. Anggap aja itu kalau bagi pengembang mah bahasanya daripada kasih kanopi mendingan buat DP kan gitu. Ya mending didiskon di situ ya. Betul, ngambilnya di situ Om, ngambilnya. Berarti logikanya sekarang KPR lebih mudah dong Om, atau ada kesulitan yang berbeda. Jadi sama apa dibanding tahun-tahun dulu lah waktu aneh kenal antum kan 2009 2010 tuh. Itu kan KPR masih sekitar 20% tuh. Kita mau ngakalin Hmm, DP0 kan juga susah tuh kan. ya. Apakah sekarang jadi lebih mudah atau jauh atau 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 itu dibuka tapi ada kuncian lagi di tempat lain gitu sama bankingnya gitu. Nah, itu dibuka sih Om. Jadi lebih lebih mudah sekarang, justru lebih mudah. Lebih mudah kenapa? Karena perbankan itu membuka keran lebar-lebar nih. Kenapa dia eh, cuman DP-nya cuma 5% gitu ya. Dan itu apa ya? Ya cuman ada syaratnya mungkin dari perbankan ya harus harus PKS kerjasama gitu. Kalau kalau Ya, yang lebih biar lebih ini ya kata orang tuh biar pengembangnya lebih amanah lah kata orang gitu. betul, 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 betul. Kan harus dikunci itu lah bahasanya gitu. Yang harus dikunci lah, dikunci. Kalau dulu yang saya 2013 main zaman cashbackiyah ya jarang ngunci gitu. Habis dapat cashback kabur kan gitu kan apa ya harus dikunci lah bahasanya. Lebih mudah sekarang ini buktinya eh, apa ya eh, di apa ya di teman-teman pemasaran tuh artinya teman-teman marketing lah saya itu ini bulan ini ada yang targetnya luar biasa Om 25 unit tuh closing ya closing 25 Nah, unit gitu itu luar biasa jadi sebulan loh Om itu sebulan loh closing 25 sebulan unit ya. yang sebelumnya bulan bulan Maret Maret itu 63 unit tuh 63 unit tuh gitu Mostly jadi dan KPR.
closing tuh KPR tuh sebulan tuh ya. Artinya itu karena dia ya artinya cuma bikin 10 juta langsung akad kan gitu. Nah, gini Om Iwan kan tuh dapat konsumen kan tiap bulan banyak tuh ya kan. Pastinya kan melayani dalam tanda kutip konsultasi lah ya, konsultasi si Iya, konsumennya agar si KPR-nya dia lolos, ya kan? betul. Nah, itu biasanya Om Iwan kalau ditanyain sama si konsumennya, Pak, ini saya mau beli rumah cuman saya kendala di KPR atau gimana caranya biar KPR saya lolos, itu kira-kira kalau Om Iwan mengarahkannya gimana tuh? Apa yang harus disiapkan oleh si pembeli gitu agar KPR-nya dia bisa 99% disetujui, wow. Atau bahkan Wes. 100% setujui gitu. Hmm. Jadi gini Om, jadi itu dari dulu ya, dari zaman dulu. Jadi apa ya, perbankan itu perbankan itu punya garis besar, garis merah lah kata orang. Garis merah itu Hmm. kalau orang mau beli rumah itu ada syaratnya harus minimal 5C Oke, lima ya. c Oke, 5C. 5C ya. C yang pertama itu karakter Om, karakter itu. Jadi Bang melihat karakter itu apa? Pekerjaan orangnya. Oke. Pekerjaan ya, pekerjaan. Jadi orangnya itu biasanya karakter pekerjaannya itu kontrak apa karyawan tetap kan gitu. Biasanya Hmm. gitu. Nah, sekarang kebijakan dari perbankan lumayan nih. Kalau karyawan kontrak itu kalau dia kontraknya bisa sampai 10 tahun masih bisa dikasih KPR. Ya. Ya, walaupun Hmm. kontrak dia dikasih kerjaan gitu. Artinya kemarin saya dari pelaut itu kontrak dia sistemnya. Tapi dulu kan nggak bisa di ACC, sekarang di ACC. Eh, susah dulu, susah. Sekarang di ACC Om, sekarang di ACC gitu. Tapi Oke. ada syaratnya dia minimal dia sudah pertama dia sudah kerja di perusahaan itu minimal 2 tahun lebih ya 2 tahun lagi artinya 2 kali kontrak kerja mereka baru dikasih KPR gitu. Oke. Yang pertama itu. Oke, ya, itu syarat utamanya cuma satu lolos BI checking syarat utamanya ya lolos BI Hmm. checking. Nah, itu. Nah yang kedua perbankan itu lihatnya dari namanya tadi kan karakter yang pertama ya yang Oke, kedua itu dari karakter ya. namanya capacity. Capacity, Bang data Capacity, capacity. Capacity. kapasitas. Ya, kapasitas ya. Ya, capacity itu kemampuan bayar, Om. Kemampuan Oke. bayar. Nah, kalau dulu dari gaji dibagi tiga. Dulu Mhm. ya. Artinya kalau misalnya cicilan 3 juta, gaji harus 10 juta, harus 9 juta gitu kali tiga. Kalau sekarang enggak, Om. Sekarang sistemnya kalau single bisa 50-50. Oh, oke. Jadi cicilan 3 jutaan, 3,5 misalnya. Berarti kalau single itu minimal 7 juta dapat. Oke. Tuh. Nah, kalau dia misalnya berkeluarga itu 40-60. Artinya kalau misalnya cicilan 3 juta, dia harus minimal gajinya tambah 5 jutaan, berarti 8,5 juta dapat. Oke. Syaratnya syaratnya tidak ada pinjaman lain. Oke. Tidak Jadi boleh ada empat puluh enam pinjaman. puluh sama 50-50 ya. Itu dari segi namanya Cap- capacity ya. Capacity, kapasitas ya. Oke. Nomor tiga itu dari segi kondisi. Kondisi itu ekonomi Om, kondisi ekonomi. Kalau dulu kan zamannya waktu waktu apa ya? Waktu zamannya eh, apa ya? Pandemi itu luar biasa. Jadi yang penting pandemi itu melihatnya pertama dia melihatnya gajinya misalnya cicilan 3 juta, 6 juta di ACC. Karena lihat kondisi ekonomi. Karena kondisi Oke. ekonomi seperti itu. Yang penting cuma satu. Gimana pekerjaan apa kerjaannya itu tidak terimbas oleh efek pandemi. Oke. Pekerjaannya ya, pekerjaan dulu kalau Hmm. dulu kan saya ada orang manajer manajer hotel pasti di approve. Sekarang enggak gitu. Waktu pandemi itu nggak bisa gitu. Jadi intinya dia Bang lihat tuh dari kekuatan namanya ekonomi sama kondisi Om. Itu. Ya, ya. Tidak semua profesi, tidak semua pekerjaan bisa disetujui saat pandemi ya. Betul, betul. Nah, yang berikutnya bank itu melihat namanya kapital. Kapital itu eh, kira-kira nih pembeli ini dari kapital ya, asetnya Om. Jadi aset yang mau dibeli itu sesuai appraisal nggak? Yang gitu. Oh, si unit rumahnya itu sendiri gitu ya kan? Betul, Jaminannya gitu ya, betul. kurang lebih kayak itu ya. Jaminan, jaminan. Ya. Jadi asetnya yang mau dibeli itu, nah ini aset yang mau dibeli itu sesuai appraisal nggak? Nah, Mhm, mhm. dulu kalau main zamannya cashbackan itu ya artinya kalau misalnya harga properti real cashback kan nih ya, ini misalnya gitu. Ya, 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 Ini ya. kan dilihatnya dari kapital.
Iya, Jadi iya. pasarannya 2 miliar atau 1 miliar, pasaran 2 miliar, yang beli minta 600. Nah, bank ACC karena melihat dari namanya kapital. Iya, iya. Oke ya. Capital ya. Nah, berikutnya namanya yang terakhir, yang 5 yang terakhir C ini namanya kolateral. Oke. Kolateral sama Kolateral itu bedanya sama capital. pengembalian pinjaman, Om. Pengembalian pinjaman. Oke. Itu dilihat dari namanya segi umur. Oke. Ya, bank kan itu sekarang 55 tahun tuh, 55 tahun, 55 tahun kalau misalnya swasta ya. Swasta itu 55 tahun. Kalau pegawai negeri biasanya 60 lah masih di ACC. Artinya kalau misalnya umurnya 40, ya dia pegawai negeri di ACC sampai 20 tahun. Tapi kalau swasta itu Hmm. ya 15 tahun lah, kan 55 gitu. Hmm. Jadi Ya, itu patokan bank, dari dulu patokan bank itu. Dari dulu ya sampai sekarang masih itu sama ya. patokan bank itu. Yang Masih sama. yang membedakan mungkin kondisi ekonomi seperti kayak pandemi kemarin gitu ya, atau suku bunga itu Hmm, kan pasti berubah-berubah itu, ya kan? betul. Nah, suku bunga apalagi sekarang kan kemarin terakhir BI kan nggak naikin suku bunganya tuh, sehingga kemungkinan kan apa suku bunga KPR kan nggak naik lagi nih. Oh, nggak naik kok. Misalnya saya dikasih suku bunga KPR itu 4,99. Flat ya, 1 5 tahun, 5 tahun pertama atau gimana? Wah, ya 5 tahun. 5 tahun suku bunganya 4,99, sisanya nanti floating. Oh, floating ya. Nah, itu gini Om, kalau terkait yang itu ya, kan kita dikasih suku bunga flat ya, sorry, tetap ya, eh, 5 tahun pertama 4% gitu. Terus di tahun kelima atau keenam itu nanti kita kena float ya. Floatnya kan bisa Hmm, jadi mungkin sekitar 11 12 bahkan mungkin sampai 14% ya. betul. Ya. Ada orang yang mengkhawatirkan nanti dia tidak sanggup membayar gitu ketika Hmm, sudah apa pada saat usia 6 tahun gitu. betul. Nah, pada takut gitu kan. Nah, itu Ya, kira-kira untuk meyakinkan si calon pembeli itu gimana? Apalagi kan sekarang nih banyak nih Om, saya ya banyak yang viral lah mengenai apa apa sih KPR, mending nggak usah KPR kan gitu kasarannya gitu. iya. Ada kampanye yang sedikit menegasi mengenai KPR gitu. Nah, itu kira-kira pandangan Om Iwan gimana tuh? Yang pertama ya, kalau pandangan KPR ya. Jadi orang KPR itu kan sebenarnya mempermudah orang buat beli rumah sebenarnya ya. Karena Mhm. di Indonesia itu kelas bawah paling banyak, Om. Kelas bawah paling banyak lingkupnya. Padahal rumah subsidi itu rata-rata kelas bawah, Hmm. gitu ya. Nah, yang kedua kelas menengah. Jadi urutannya kayak kayak piramid gitu. Piramid. Piramid paling kayak piramid yang paling bawah kelas bawah, bawah, menengah, atas. Jadi kelas atas itu kalau rumah beli cash-cashan kelas udah termasuk kelas atas ya. Apalagi beli rumah 1 M cash, 1 M cash itu rata-rata cuma sedikit, Om. Rata-rata ya, rata-rata sedikit. Padahal di Hmm. Indonesia itu jumlah pengusahanya sedikit. Mhm. Masih 0,0 berapa? 0,05 kali jumlah pengusaha di Indonesia, gitu Oke. ya. Nah, kamu Artinya nggak. daya beli Om ya, daya beli untuk beli cash-cashan tuh ya segitu. Namanya kan yang punya uang cash-cashan ya, beli 1 M, yang punya uang 500 juta kan pengusaha. Karyawan Hmm. berapa sih gajinya kan gitu. Hmm. Kecuali korupsi. Bisa beli cash, bisa gitu ya. Nah, Ya, ini kan ya, ya. gaji berapa sih, Om? Biaya hidup berapa sih? Makanya banyak kan orang KPR kan gitu. Yang pertama itu. Jadi kalau 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 saya kenapa orang bisa saya pilih udah beli KPR aja gitu. Yang pertama ya kalau 5 tahun misalnya 5 tahun punya uang punya rezeki lunasin gitu. Oh, Sebelum ya, ya, floating ya. ya, sebelum itu Sebelum lunasin. floating lunasin ya. Oke, Sebelum oke. floating lunasin. Yang kedua caranya yang kedua lagi. Sebelum dia floating take over. Take over cari bank-bank yang lagi promo gitu. Pindahin. Jadi sertifikatnya sekolah, Om, sekolah ke bank A, ke bank B, di take over. Ntar sampai Saya suruh S4 take over. itu. Sekolahnya Iya, sampai S4 tuh. pokoknya nyari suku bunga yang lagi turun, take over gitu. Iya, Itu iya. langkah kedua ya, langkah kedua. Langkah kedua tuh, yang pertama suruh lunasin, yang kedua take over gitu ya. Iya, iya. Gitu. Anu Om, atau sebenarnya itu sebenarnya gini ya, apa kalau saya pikir ada sedikit ini tambahan lah ya. Misalnya gini, Hmm. kan kita nggak tahu ya 5 tahun lagi seperti apa. Atau gini, ceritanya kan misalnya ada cerita teman-teman atau orang tua zaman dulu gitu beli rumah KPR
Dan dia ketika sudah 10 tahun atau hampir lunas gitu, cicilannya kan sebenarnya jadi ringan sekali, Om. Betul. Bener nggak? Kejadian nggak? Kejadian nggak? Pernah nggak ketemu Om Iwan kayak Jadian. gitu? Gitu. Jadi kayak misalnya nih, kayak KPR, FLPP, anggaplah FLPP tahun 2009, 2008 itu kan cuma Hmm. sekitar 50 juta, Om. Mm-mm. 50 juta. Terus angsurannya kan dulu kalau 15 tahun mungkin sekitar eh, mungkin sekitar 300-400 ribu ya, Om ya. Kalau sekarang Ya, kan sejuta nih, kalau beli rumah FLPP angsurannya sekitar sejuta. betul. Betul, Om. Nah, dulu mungkin dia waktu ngangsur 300 ribu kan berat, Om. Tahun Betul. 2009, 2010. Tapi kan sekarang dia ngangsur 300 ribu kan sebenarnya enteng sekali kan. Enteng, Om. Ya kan, enteng kan. Jadinya enteng sekali kan. Nah, maksud Iya. saya, jadi sebenarnya kita nggak perlu takut dengan floating itu tadi, ataupun marginnya naik. Kalau di bank syariah kan marginnya naik tuh nanti. Ya kan? Ya. Marginnya kan naik, atau yang mengakibatkan angsurannya naik. Tapi sebenarnya itu nggak perlu kita takutkan, karena memang harapannya pendapatan kita ya 5 tahun lagi ya itu kan juga Hmm. meningkat kan gitu. Sudah banyak lah cerita Ya. masa lalu orang-orang lebih dewasa Betul. daripada kita, lebih tua daripada kita, yang dulu ngangsurnya 300 ribu, sekarang jadi enteng sekali gitu. Betul. Betul. Bener nggak? Om? Kurang lebih kayak Betul. gitu ya. Ya. Iya, dulu juga waktu saya beli rumah itu ya cicilannya cuman cicilan rumah ya. Dulu harga cicilannya waktu beli itu kan 100 berapa ya? 124 itu. Cicilannya kan sekitar 1,1 tuh cicilannya Hmm. 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 gitu ya. Ya, terus akhirnya beli beli rumah kedua tuh, beli rumah lagi gitu ya. Hmm. Biasa ternak properti Om, ternak properti beli rumah kedua gitu ya. Hmm. Jadi rumah ketiga dan berikutnya gitu. Jadi artinya kalau kalau dulu sih 1,1 berat banget gitu ya, berat banget. Tahun 2000 berapa itu? 2005 lah tuh, berat banget Wah, berat 1,1. banget. Ya, berat, Iya berat. Om, berat itu. Jadi kalah beko Om, beratnya kalah beko. Nah, cuman ke sini sekitar tahun 2013 saya enteng banget Om, gitu. Iya, 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 iya. Ya, enteng banget tuh. Jadi orang dari situlah artinya sebenarnya sebenarnya bank itu sudah mengkalkulasi ketika orang itu sudah mau dikasih si KPR, dia sudah mengkalkulasi Om. Kan dia melihatnya dari tadi dari kerjaan Om. Iya, Dari iya. namanya karakter. Karakter kerjaannya tuh karakter kerjaannya ya kerjaannya di mana, jabatannya sekarang apa gitu ya. Yang kedua dari capacity, kemampuan bayar. Jadi dia tahu tuh kemampuan bayar orang ini ketika 5 tahun ke depan berapa Hmm. gitu. Karena kan gaji itu pasti naik, gaji itu naik 10%, 10%. Berarti kalau misalnya saya gajinya 1 juta, misalnya Om ya 1 juta, terus naik 10%, 10% setiap bulan, berarti 5 tahun ke depan gaji saya akan mungkin sekitar 1,5 kan gitu, Hmm. 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 gitu ya. Hmm. Nah, contohnya gitu, kalau gajinya Om Mario misalnya 10 juta, 10 juta ya Om, naik Hmm. 5%. Naik naik 10%, gaji itu naik 10%, naik 10%, berarti kan tahun kelima dari 10 juta 10% kan berarti 15 juta Om, Ya, kurang lebih. kurang lebih. Jadi kemampuan cicilan yang tadinya 5 juta itu dengan gaji 10 juta itu berat, 5 tahun ke depan tinggal gaji itu 15 juta Om, enteng. Iya, iya, iya. Nah, bank sudah menghitung dari mereka punya namanya capacity, kemampuan bayar, dilihatnya dari kerjaan itu. Iya, iya, iya. Betul, betul. Betul, Om, betul, Om. Hmm, Oke, Om, ini yang terakhir kali ya. Jadi gini, Om. ya. Eh, saran sarannya Om Iwan ya, yang singkat gitu, yang singkat, padat dan jelas, Hmm. agar orang bisa KPR-nya disetujui. Tadi kan udah ada tuh 5C itu, tapi ini Iya. butuh yang padatnya. Nah, singkatnya, Mm-mm. saran dari Om Iwan kepada teman-teman yang pengen KPR nih, apa? Mm-mm. Nah, gitu. Oke, saran KPR ya. Saran KPR yang pertama itu harus teman-teman tuh lolos BI checking. Itu syarat utama. Oke. Nah, lolos BI checking itu dalam tahapnya apa? Ini faktor fatal nih kalau kalau teman-teman kenal BI checking fatal. Jadi kalau kalau syarat pertama adalah teman-teman itu harus namanya kalau punya utang lancar Om. Kalau Lancar, punya kalau utang punya harus utang lancar. lancar. Oke. Harus Kalau lancar pay gitu checking, ya. kalau punya utang harus lancar. Oke. Harus lancar. Jadi artinya gini, kalau misalnya Om Aryo punya punya apa ya, punya gaji 10 juta.
Terus ada cicilan rumah, cicilan motor 1 juta, berarti kan 9 juta. Nah, ini Hmm. lancar nih. Pasti aman gitu. Nah, sebenarnya dua itu sudah mereka lolos Om ya, kecuali mereka mau misalnya Oke. DP 0% gitu ya, mau 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 full plafon, namanya full plafon. Mau full plafon, Ya, ya. ya full plafon ya Om ya, supaya DP 0% itu DP 3 juta punya rumah gitu ya. Full plafon itu mereka yang penting cicilannya berapa? 3 juta, gajinya 10 juta, punya cicilan mobil misalnya 3 juta, berarti kan masih ada sekitar 7 juta. Itu masih full plafon. Oke. Oke, yang itu yang berikutnya ini, karena begini Om, yang krusial banget sih memang pertama masalah kalau kerjaan sekarang udah ada, bank sudah kasih kasih apa, kelonggaran lah masalah Sekarang, masalah kerjaan. sekarang longgar Ya kalau sekarang. ini yang krusial banget di loss by checking ini adalah orang tuh nggak tahu masalah by checkingnya, masalah by checking kan ada namanya kolek 1, kolek 2, kolek 3, kolek 4 kan gitu. Itu Mhm. krusialnya. Kalau masalah gaji, masalah cicilan oke lah. Nah mereka kebanyakan tersandung di masalah yang di sini by checking gitu. Mhm. Nah, kalau kalau orang itu misalnya kolek satu Om ya, kolek satu tuh masih aman banget karena mereka misalnya angsuran mobil tanggal 7 mereka bayar sebelum tanggal 7 tuh mereka masuk kolek satu, masih aman gitu ya. Nah, yang kedua namanya kolek dua. Kolek dua itu tidak melebihi namanya tanggalnya. Contoh, jadi gini, sekarang bulan Juni bulan Juli nih, Juli tanggal 7 jatuh tempo ya. Mereka lebih dari bulan Juli, misalnya tanggal Mhm. 9, tanggal 10 ya, tapi belum lewat bulan Juli gitu ya. Bank masih approval. Mereka masuk namanya kolek 2, masih Oke. approval bank di situ. Ya. Berikutnya ada namanya kolek 3. Kolek 3 itu mereka sudah melewati bulannya. Mhm. Nah, melewati bulannya. Nah, Mhm. baru bank ada namanya kalau kata orang tuh ada namanya tanda kuning, ya. Mhm. Jadi kata bank tuh ini konsumen jalunya belum keluar nih, baru dikit banget nih. Ya, ya. Belum jalunya belum keluar. Masih bisa di approval walaupun melewati bulan. Tapi eh, itu. Nah, berikutnya adalah kolek 4. Kolek 4 itu sudah melewati 3 bulan, Om. 3 bulan. Mhm. Itu susah susah itu. Terus bisa juga bisa juga mereka approval, syaratnya cuma satu, mereka harus bayar. Lunasin dulu. Lunasi dulu gitu ya, lunasi, dan bank itu akan ngasih waktu sekitar 6 bulan. Jadi 6 bulan tuh KPR-nya Kosong. tunda dulu, Kosong dulu ya ya. OL-nya, offering letternya nggak akan dicairkan, cuman ditunda dulu supaya mereka lihat karakter konsumennya. Nah, kalau mereka aman baru di approval gitu. Nah, kalau kolek 5 itu ya macet Om, Macet jadi parah macet ya. parah, itu baru jalurnya keluar. Ini konsumen jalurnya keluar tuh. Nah, itu, dan itu kalau kita dibayar, kalau kita jalurnya keluar udah keluar gitu, kayak saya ini kan dulu pernah tuh jalurnya keluar tuh, pernah tuh jalurnya keluar. Ya Eh. kalau kita lunasin itu paling aman 2 tahun loh. 2 tahun bisa bisa KPR lagi. Oh, jadi kalau sampai call 5, 2 tahun Hmm. baru bisa masuk lagi ya. Terus misalnya asal dibayar ya, dibayar, Asal utangnya dibayar, beres, asal dibayar. dating beres, 2 tahun baru bisa ngambil KPR lagi gitu. Oke, Om Iwan. Ini waktunya udah mepet banget nih kita nih. Oke, Ya. jadi teman-teman kalau yang ada kendala KPR atau mau KPR, boleh konsultasi sama Om Iwan lewat Instagramnya, boleh Om Iwan. Tanya-tanya di Boleh, Instagram, boleh, boleh. boleh ya? Atau YouTube-nya? YouTube-nya apa Om Iwan? Oh, YouTube-nya. YouTube-nya Om Iwan. YouTube-nya Iwan Rektor. Iwan Rektor. Ayo cari aja gitu ya, YouTube Iwan Rektor gitu pasti ketemu ya Om ya. Ya, emang rektor gitu. Nah, kebanyakan ini orang-orang nanyanya ke saya itu apakah kalau saya ngambil KPR itu riba apa enggak kan gitu masalahnya. Nah, Ya, Om ya. itu topik bahasan kita berikutnya aja Om. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Boleh, Boleh boleh, Om. boleh, boleh. Nanti kita khusus itu, untuk khusus itu kita bahas yang Ya, ya. masalah KPR Boleh, syariah boleh. dan KPR tanpa riba. Oke Om ya, Betul. kita Ya, boleh. saya tutup dulu. Thank you Om Iwan. Jangan lupa follow Om Iwan Rektor di Instagram, juga kunjungi YouTube-nya Om Iwan. Silakan tanya-tanya sepuasnya. Thank you Om Iwan. Iya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama, Om. Sama-sama. wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.